Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di akhirat kelak kaya atau miskin, pengusaha atau buruh, bahkan jabatan tertinggi ketika dunia pun tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan di antara umat-umatnya adalah iman, amal, dan ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi akhir zaman. Beliau adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah manusia termulia di bumi. Maka sudah sepatutnya kita mencontoh beliau dalam beribadah. Amalan apa yang dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah manfaat dari melakukan amalan tersebut? Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasul di hari kiamat nanti? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, maka kita akan menjadi salah satu umat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersholawat kepada Nabi di mana saja dan kapanpun. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sabda, orang yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dikutip dari Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir bahwasanya orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi dan mendapat syafaat dari beliau. Adapun anjuran bersalawat terutama pada hari Jumat tertera dalam kitab Subul Salam karya Imam San'ani. Kelak salawat yang dibaca seorang hamba akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat Nabi yang di hatinya berhati lembut, rendah hati, dan berakhlak mulia juga termasuk orang yang akan berada dekat di sisi Nabi pada hari kiamat nanti. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, sementara orang yang paling saya benci dan tempat yang paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Salawat dan syafaat. Bersolawat merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi. Dengan memperbanyak salawat di hari Jumat ataupun di malam hari akan menjadikan kita orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun menjanjikan syafaat bagi mereka di hari akhir nanti. Hal ini sesuai dengan sabda beliau. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah kalian bersolawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Syafaat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bagi umatnya yang bertakwa saja, bahkan mereka yang memiliki dosa besar akan mendapati syafaat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi.
Meskipun syafaat yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya berlaku untuk siapa saja, bukan berarti kita bebas berbuat maksiat. Syafaat Rasulullah SAW tidak hanya diberikan kepada umat pada zaman beliau saja, tetapi kepada seluruh umat manusia sejak adanya peradaban di bumi. Dan para ulama menyebutnya sebagai syafaat uzma atau syafaat agung. Siapapun yang telah masuk ke dalam neraka mampu ditarik oleh Rasulullah SAW karena syafaat yang diberikan. Demikianlah wujud kecintaan dan kelembutan hati Rasulullah SAW kepada umatnya yang begitu tulus. Seperti dikutip dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyin. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain yang menyebutkan bahwa para penghuni neraka dapat terbebas dari siksaan dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah kutipan dari Abu Sa'id radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup, tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka, sehingga apabila mereka telah menjadi arang diizinkan mendapat syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan, lalu mereka dimasukkan dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji yang ada pada sisa banjir. Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang didapat dari bersolawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sungguh alangkah sengsaranya seseorang yang pada hari akhir terhalang untuk mendapatkan syafaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya yang merendahkan diri dan bersuara lembut ketika bersolawat. Bahkan Allah memberi pujian kepada hambanya yang bersolawat. Hal itu diabadikan melalui hadis. Barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jika kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti, maka perbanyaklah bersolawat. Sebab dengan bersolawat tidak hanya menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga sebagai bentuk ibadah dalam mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca salawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah salawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa apa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Nah sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.